Shalom, saya rindu men-sharingkan apa yang menjadi pertanyaan dari beberapa jemaat yang masuk ke messenger tempat saya. Pertanyaannya ini terkait dengan COVID-19 ini, karena ada yang mencoba untuk menafsirkan bila corona itu dihitung kemudian muncul angka 666. Saya nggak tahu bagaimana cara menghitungnya. Terus selanjutnya ini bagaimana kalau orang Kristen ikut tertanam dalam tubuhnya itu chips yang konon itu berafiliasi dengan 666 juga. Terus kemudian bisakah dia kehilangan keselamatannya? Sebelum saya menjawabnya, saya rindu untuk kita bersama-sama mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Filipi ini berbicara tentang janji Tuhan, di mana Tuhan akan senantiasa setia menjaga setiap umat pilihannya sampai pada hari terakhir. Jadi semua yang dipimpin oleh Allah, dia adalah anak Allah, dan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Bapa ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia kalau kita juga ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ayat ini adalah sebuah jaminan bahwa ketika kita di dalam Tuhan dan hidup kita setia kepada Tuhan, kita kedapatan terus senantiasa berbuat yang dikehendaki Tuhan, maka itu jaminan bahwa Roh Kudus sebagai meterai itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa Tuhan pasti sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan. Dan dalam Filipi pasal Efesus pasal 2:8-9 firman Tuhan berkata bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegangnya itu. Jadi keselamatan itu, jika yang pertama Tuhan pasti jaga, yang kedua Tuhan juga memberikan kepada kita sekalian sebuah pengetahuan bila keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena rahmat Tuhan dan oleh pemeteraian daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Meterai Roh Kudus tadi akan nyata di mana saudara dan saya akan menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Terkait dengan pertanyaan tadi, corona dihubungkan dengan antikristus dan sebagainya, saya sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab karena saya bukan yang mengeluarkan teori itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya rindu menyampaikan satu kebenaran juga bahwa angka 666 itu dasarnya adalah dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini adalah dasar ayat yang digunakan untuk menghubungkan antara 666 dan corona. Terkait dengan ayat ini, kalau kita perhatikan adalah sebuah himbauan atau perintah supaya kita memiliki hikmat supaya dapat menghitung. Hikmat yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan sebuah situasi yang dialami oleh Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa dia nanti melihat dalam penglihatannya itu orang yang tidak memiliki tanda 666 itu tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Urgensinya di situ. Jadi tidak ada hubungan bahwa orang yang memiliki 666 nanti selamat atau tidak selamat. Kalau saya baca di sini. Jadi semuanya diberikan tanda pada dahi dan tangannya. Tujuannya supaya mereka bisa menjual dan membeli. Kalaupun kita mungkin kedapatan seperti itu, tidak ada ayat yang mendukung bahwa nanti kalau kita ada tanda 666, lantas kita kehilangan keselamatan. Jadi contoh,
saya dipukul, kemudian saya pingsan. Terus tangan saya dipaksa dimasukkan ke dalam. Apakah bisa kehilangan keselamatannya pada itu? Besar Artinya bukan karena anugerah perbuatan baik yang kita lakukan. Dan saya yakin kalau memang berlimpah orang yang kena diselamatkan, saya yakin bahwa Tuhan punya cara supaya kita nggak kena semakin hari entah bagaimana semakin caranya Tuhan, entah kita diangkat dulu, atau bagaimana. besar Karena Tuhan juga berkata supaya kita memiliki sikap hidup yang bijaksana, seperti 5 perempuan yang bijaksana. Artinya, ketika kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, berlimpah kasih untuk kita semakin hari semakin bijaksana, untuk melihat hari bukan semakin makin bertambah sesat, itu nabi palsu tidak. Kita harus semakin mampu untuk mengoreksi diri kita, melihat diri kita, adakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena firman Tuhan katakan tadi, bilangan itu adalah bilangan manusia. Kalau saya boleh memberikan tafsiran saya, ini merujuk kepada sebuah sifat-sifat manusia yang dikuasai dosa, sifat-sifat yang kemudian kita peroleh dari si orang tua iblis, yang kemudian membuat kita tersesat ke jalan-jalan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah mati bagi kita dan harga kita sudah lunas dan bayar, Kristus nyata dalam kehidupan kita dan Roh Kudus yang menjadi pelayan bagi kita, saksi bersama-sama dengan Dia. Maka di sini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan kepada saudara dan saudara nilai diri dan Tanda